Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini kita boleh bersama-sama kembali. Walaupun saat ini mungkin kita beribadah tidak bisa berkumpul melalui ibadah kami di rumah masing-masing, karena Tuhan tetap memelihara di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan yang sungguh baik, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sangat dahsyat telah memelihara dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, sebelum kami melanjutkan ibadah kami, kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur lewat doa, lewat iringan pujian dan penyembahan kami. Mari Bapak Ibu, kita berdoa lebih dahulu. Bapa yang di surga, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami boleh mengucap syukur karena kasih anugerah-Mu Bapa yang sudah Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Walaupun beberapa masalah saat ini boleh terjadi di dalam kehidupan kami, tetapi kami percaya Tuhan, kasih anugerah-Mu yang telah Kau nyatakan kepada kami memelihara, memberikan kesehatan yang prima, memberi kecukupan kepada kami. Bahkan Tuhan, berkat-berkat ini Kau nyatakan di saat wabah pandemi corona ini ada di tempat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mohon Engkau memberkati kami, mengurapi kami, baik pelayan-pelayan yang mengambil bagian, baik tim musik, baik singer maupun petugas para hamba-hamba-Mu, terlebih juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, Engkau mengurapi kami semua, dan kami serahkan, kami mulai ibadah kami, mulai saat ini awal hingga pertengahan dan akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita angkat, kita akan nyanyikan, sebab Engkau Bapa yang baik dan Bapa yang sungguh baik. Haleluya. Haleluya. Bapa-Ku Yang baik, Kau sangat Ku cinta. Oh, haleluya. Lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapa-Ku yang baik, Engkau yang ku perlu, Engkau yang ku perlu. Lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku, tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Oh, haleluya. Bapa-Ku yang baik. Amin. Haleluya. Kau sangat ku cinta. Lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapa-Ku yang baik. Amin. Ya Bapa yang sungguh baik, Engkau yang
ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya Yesus, segalanya buat saudara dan saya. Sebab Dia yang memelihara, yang penuh kasih. Dia yang menebus dosa saudara dan saya. Dia yang menyembuhkan. Dia Allah yang hebat. Dia Allah yang dahsyat. Dia mempunyai suatu kekuatan yang perkasa. Saudara dan saya tidak perlu takut. Sebab Dia senantiasa berjalan bersama saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Mari bersorak-sorai saudaraku. Allah itu hebat. Allah itu dahsyat. Haleluya. Tiada yang melebihi, tiada ku takut lagi, berjalan bersamamu, tiada yang dapat mengalahkan kita. Katakan Engkau hebat. Engkau hebat, Engkau dahsyat, terbukti bagiku, kekuatanmu, perkasamu, tiada yang melebihi, tiada ku takut lagi, Berjalan bersamamu, tiada yang dapat mengalahkan kita. Takkan ku ragu, serahkan hidupku kepadamu, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. seluruh hidupku, hanyalah milikmu, kekasihku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Kau hebat, Engkau dahsyat, terbukti bagiku, kekuatanmu, perkasamu, tiada yang melebihi, tiada ku takut lagi, berjalan bersamamu, tiada yang dapat mengalahkan kita. Engkau hebat, Engkau dahsyat, terbukti bagiku, kekuatanmu, perkasamu, tiada yang melebihi, tiada ku takut lagi, berjalan bersamamu, tiada yang dapat mengalahkan kita. Takkan ku ragu, serahkan hidupku kepadamu, oh Yesusku, Kau Raja dalam Hidupku, seluruh hidupku, hanyalah milikmu, kekasihku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Takkan ku ragu, serahkan hidupku kepadamu, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. seluruh hidupku, hanyalah milikmu, kekasihku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku.
kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dia dahsyat. Yesus yang begitu hebat. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kenapa seringkali kita mengeluh? Kita khawatir. Namun Dia senantiasa bersama dengan kita. Sebentar kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Siapkan hati saudara. Buka hati saudara. Supaya Roh Kudus bekerja. Kita angkat nyanyian yang terakhir. Bersamamu aku tenang. Bersamamu ku bahagia. Haleluya. Bersamamu aku tenang, bersamamu ku bahagia, Bersamamu ada damai walaupun di tengah badai. Bersama-sama bersamamu. Bersama aku tenang, bersamamu ku bahagia, bersamamu ada damai walaupun di tengah badai. Kau angkatku lebih tinggi. Amin. Terbang bagai raja wali dengan kekuatan sayapmu, melintasi badai hidup. Kau angkatku semakin tinggi. kehadiranmu yang suci dengan naungan sayapmu, tak akan tergoyahkan imanku. Bersamamu Aku tenang, amin. Bersamamu ku bahagia. Bersamamu ada damai walaupun di tengah badai. Oh, bersamamu, bersama aku tenang, bersama ku bahagia. Bersamamu, amin. Ada damai walaupun di tengah badai. Angkatku lebih tinggi, terbang bagai raja wali dengan kekuatan sayapmu, melintasi badai hidup. Kau angkatku semakin tinggi, kehadiranmu yang suci dalam naungan sayapmu, tak akan tergoyahkan imanku.
cinta sepadan itu. Kau angkat terus makin tinggi. Kehadiranmu yang suci dalam naungan sayapmu, tak akan tergoyahkan imanku, tak akan tergoyahkan imanku, tak akan tergoyahkan imanku. Haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur kembali Tuhan. Engkau telah memberkati kami melalui pujian penyembahan kami. Sebab kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sebab itu Tuhan, sebelum kami mendengar kebenaran firman-Mu, sucikan seluruh kehidupan kami. Kuduskan hati kami. Demikian juga Tuhan, kami percaya urapan yang dari tempat maha tinggi akan mengurapi kami semua. Terlebih hamba-Mu yang akan Kau pakai menjadi saluran berkat firman-Mu. Karena Tuhan, Kau akan tuntun, akan tolong, dan memberi kekuatan kepada hamba-Mu. Sehingga Tuhan, hamba-Mu berbicara dan Kau nyatakan kebenaran firman-Mu, memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, sampai hari ini merasakan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sekalipun sampai hari ini kita masih beribadah di tempat kita masing-masing. Tapi saya percaya bahwa Tuhan ada, Tuhan menyertai, Roh Kudus-Nya menjadi pembimbing kita. Roh Kudus menjadi guru kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita mau belajar bersama-sama dalam Pentakosta ini. Kita mau belajar dengan tema guru, Roh Kudus. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Sudah mendapatkan? Mari kita akan baca bersama-sama.
Injil Yohanes 14 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saya garis bawahi di sini mengajar, ya. Untuk mengajarkan, itu saya ambil bagian mengajar, itu guru. Ya. Guru itu artinya orang yang pekerjaannya mengajar. Guru adalah profesinya mengajar. Jadi saya mengambil bagian ini dengan tema guru. Roh Kudus menjadi guru ya. Yang mengajar. Ya, apa yang diajarkan yaitu segala sesuatu. Tuhan ajarkan segala sesuatu. Roh Kudus mengajar kepada kita segala sesuatu. Bukan hanya mengajar, tapi kita melihat juga dia mengingatkan semua yang telah dikatakan atau telah dikatakan Yesus kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jelas di sini kata mengajar ini. Melalui Roh Kudus ini. Tuhan ingin mengajar dalam kehidupan kita. Apa yang telah diajarkan dan apa yang diingatkan sehingga kita memiliki satu karakter, satu perubahan di dalam kehidupan kita. Seorang guru dengan tujuan untuk mengajar kepada anak didiknya supaya anak didiknya itu mempunyai karakter, supaya anak didiknya berubah di dalam kehidupannya. Kalau yang dulunya tidak dengar-dengaran, sekarang mereka berubah, dengar, taat. Yang dulunya enggak bisa, maka dia sekarang sudah bisa. Yang dulunya jelek, sekarang berubah nilainya menjadi baik. Dan juga diingatkan, mengingatkan. Ya, kalau salah maka diingatkan supaya mereka memperbaiki. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita. Di dalam masa Pentakosta ini, jelas Roh Kudus senantiasa mengajar. Roh Kudus senantiasa mengingatkan kita semua yang pernah Tuhan Yesus katakan, yang pernah Tuhan Yesus ajarkan. Roh Kudus memiliki satu peranan yang penting untuk tiap orang percaya. Mengapa itu penting? Roh Kudus sangat penting peranannya di dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Kita akan melihat pentingnya apa. Kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Roh Kudus itu penting karena Roh Kudus mendewasakan kita. Perhatikan, Roh Kudus mendewasakan kita. Apa yang dewasakan? Dengan cara apa mendewasakan kita?
dengan cara menuntun, mengajar, untuk selalu melakukan segalanya di dalam standarnya Tuhan. Roh Kudus mengajar kepada kita, Roh Kudus menuntun kepada kita untuk apa? Melakukan segalanya dengan standar-standar ilahi, bukan standar manusia. Roh Kudus sangat penting di dalam kehidupan kita untuk mendewasakan kita. Karena apa? Karena Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita. Roh Kudus memberikan kemenangan untuk menghadapi tantangan, untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam dunia ini. Oleh sebab dikatakan Roh Kudus menjadi guru kita. Supaya apa tadi katakan? Bukan hanya dewasa, tapi Roh Kudus memberikan kepada kita kekuatan dan kemenangan untuk menghadapi tantangan-tantangan hari-hari ini. Dan bahkan tantangan-tantangan yang lebih besar lagi. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bersyukur kalau hari-hari ini kita sedang mengingat, memperingati, dan bahkan kita akan Roh Kudus Pentakosta ini. Biarlah itu menjadi satu bagian dalam hidup kita. Roh Kudus yang akan menjadi guru kita, yang mengajar kita, guru yang akan mengingatkan kita, supaya kita memperoleh hidup yang kekal, supaya kita berubah di dalam hidup kita sesuai dengan standar-standarnya Allah. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu berperan. Roh Kudus itu mengajar sebagai guru yang mendewasakan kita. Apa yang diajarkan? Ya, apa yang diajarkan oleh Roh Kudus? Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Injil Yohanes pasal 16 ayat 8. Di situ katakan, dan kalau ia datang, Roh Kudus itu datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Perhatikan, Roh Kudus mengajar kita menjadi guru kita yang mendewasa kita dengan cara apa? Menginsyafkan. Ya, menginsyafkan. Apa yang diinsyafkan? Kita lihat dikatakan dosa. Yang kedua diinsyafkan akan kebenaran. Dan yang ketiga diinsyafkan akan penghakiman. Kenapa dosa, kebenaran, dan penghakiman itu? Supaya kita insyaf, diajar. Kita melihat dosa yang tidak percaya kepadaku, yang tidak percaya kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah dosa. Coba kita perhatikan di dalam ayat yang ke-9, Yohanes pasal yang ke-16. Akan dosa, perhatikan, diingatkan, diinsyafkan akan dosa. Kenapa? Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, kata Yesus. Jadi yang tidak percaya kepada Yesus, dosa. Nah itulah Roh Kudus yang akan mengingatkan kita, itu menjadi guru. Supaya apa? Kita tidak terus tidak percaya. Tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Supaya kita berubah, percaya kepada Yesus. Ingat saudara, upah dosa itu adalah maut. Dan saya yakin Roh Kudus itu tidak akan membawa kita, membiarkan kita untuk kita hidup terus di dalam dosa. Untuk hidup tidak percaya kepada Tuhan. Banyak orang yang enggak percaya kepada Tuhan. Dia lebih mempercayai sesuatu. Padahal sesuatu itu
tidak membuat mereka untuk menikmati damai sejahtera bahkan keselamatan. Sebab itu yang diajarkan yaitu menginsyafkan kita akan dosa. Yang kedua dikatakan kebenaran. Kebenaran, saudara. Kebenaran katakan, aku, kata Yesus, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Perhatikan, di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Aku jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi jelaskan, Roh Kudus menginsyafkan kita, mendewasakan kita. Roh Kudus sebagai guru mengajar kepada kita. Apa yang diajarkan tentang kebenaran? Bahwa kebenaran itu adalah Yesus. Sebab tegas dikatakan di situ. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Ayat itu mengatakan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jelas kebenaran itu ada di dalam Yesus Kristus. Kita tidak akan bisa sampai kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Sebab itu diingatkan kepada kita. Diingatkan, diinsyafkan. Supaya kita boleh percaya bahwa kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Jadi one way, tak ada jalan lain. Ada banyak kebenaran yang terjadi. Tapi sekali-kali kebenaran itu tidak hakikat. Tidak hakiki dah. Kebenaran yang sebenarnya adalah katakan Yesus. Yang ketiga tadi katakan mengisahkan soal apa? Penghakiman. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 11 disebutkan di situ akan penghakiman. Diinsyafkan akan penghakiman. Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Perhatikan tentang penghakiman. Allah sudah mulai menghukum. Segala penguasa dunia sudah dihukum. Diingatkan. Hari-hari ini saudara, kita sedang diingatkan oleh Tuhan. Hal-hal yang terjadi ini kita diingatkan, perhatikan bahwa Allah sudah mulai menghukum. Karena apa tadi? Dosa, kebenaran. Kita tidak hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Maka ingat, akan ada penghakiman. Dan kita perhatikan di akhir zaman, maka ada tata pengadilan. Ada penghakiman untuk apa? Mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Mempertanggungjawabkan kehidupan kita selama Tuhan memberikan waktu itu di dalam hidup kita. Jadi saudara, dia adalah hakim yang adil. Untuk menentukan masuk bersama dengan kesukaan Bapa atau kita masuk di dalam penghakiman yaitu neraka, kehidupan, kekekalan di dalam neraka. Jadi jangan kita menganggap hidup ini seenaknya saja. Jangan kita menggunakan waktu-waktu yang ada ini dengan kehidupan semau gue. Perhatikan, akhir zaman ini akan ada penghakiman. Dan dari mana kita tahu? Kita diinsyafkan. Supaya apa saudara? Jauh-jauh sebelum masa penghakiman itu tiba.
maka kita sudah mempersiapkan diri kita. Dan ketika masa penghakiman itu ada, maka kita bisa mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Apa yang sudah lakukan? Apa yang Bapak Ibu kerjakan untuk hari-hari ini? Apakah hidupmu adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan? Hidup di dalam kekudusan? Apakah masih ada dan berkecimpung di dalam dosa? Apakah kita di luar kebenaran? Ingat, Roh Kudus sebagai guru mengajar dan menginsyafkan kita akan penghakiman itu. Sebab itu ayo, hari-hari ini kita mau mengintrospeksi diri, awas diri kita. Apakah hari ini hidupku menyukakan Tuhan? Hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran, atau masih di dalam kejahatan? Nanti kita akan lihat contohnya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hasil karya Roh Kudus yang menginsyafkan, hasil karya Roh Kudus yang menyadarkan kita adalah pertobatan. Perhatikan, hasil dari karya Roh Kudus yang menginsyafkan, yang mengajarkan kita, menyadarkan kita tadi, yaitu pertobatan. Kalau guru kan mengajar, targetnya adalah mereka berhasil, mereka berubah, mereka boleh menikmati ya dari hasil didikan itu, dari hasil apa yang diajarkan, dari hasil apa yang guru nyatakan kepada anak didik untuk sadar. Kalau dulu nilainya jelek, sekarang mulai nilainya maksimal dengan predikat sangat baik. Dan itu tujuan. Hasilnya tadi katakan adalah pertobatan. Sebab pertobatan itu adalah insyaf dari kesalahan. Ya. Kalau kita insyaf di dalam kesalahan, oh ya hari ini aku sudah melakukan, hari ini aku enggak belajar. Hari ini aku melakukan kejahatan. Ketika diingatkan, disadarkan, diinsyafkan, maka kita bertobat. Aku enggak mau lagi. Itulah pertobatan, insyaf dari kesalahan. Syukur kepada Tuhan kalau hari-hari ini katakan Tuhan naik ke surga, Tuhan tinggalkan, tapi Tuhan utus Roh Kudusnya untuk menjadi guru, menginsyafkan kita dari kesalahan. Hari ini ketika firman Tuhan dinyatakan, sadarkah engkau akan kesalahan-kesalahan yang saudara dan saya lakukan? Segera bertobat, segera mengambil satu sikap untuk berubah sebelum penghukuman itu terjadi dalam hidup. Pertobatan juga berbicara sadar bahwa manusia ini tidak dapat hidup tanpa campur tangan Tuhan. Pertobatan menyadarkan kita bahwa manusia ini, saudara dan saya, tidak dapat hidup tanpa campur tangan Tuhan. Sebab itu perlu Roh Kudus itu. Perlu Dia utus untuk mendampingi kita, menghibur, menjadi guru yang selalu terus dan terus menginsyafkan kita, menyadarkan dan mengajar kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu saudara, jangan pernah kita mempermainkan anugerah Allah, anugerah Tuhan yang sudah kita terima. Jangan sia-siakan, jangan mempermainkan anugerah pemberian Allah, karunia Allah yang diberikan kepada saudara dan saya yang sebenarnya tidak layak karena kita adalah orang yang berdosa. Tapi karena Allah mengasihi saudara dan saya, dan Allah menyadarkan saudara dan saya,
ketika kita bertobat, maka Tuhan berikan itu dalam hidup, anugerah itu dalam hidup kita. Oleh sebab itu, ayo jangan kita bermain-main dengan kehidupan dan anugerah Allah ini. Mari kita akan melihat dari bagian ini. Di dalam peristiwa Niniwe, itu adalah hasil pertobatan. Dan perhatikan, hasil pertobatan tadi adalah perubahan hidup. Kembali tadi dikatakan Roh Kudus itu mengajar, menginsyafkan, menyadarkan kita akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Mari kita mau belajar dengan Niniwe ini. Saudara bisa buka di dalam Yunus, baik pasal 1 sampai pasal akhir. Tapi coba kita perhatikan bagian ini di dalam pasal yang ketiga. Ya, kita perhatikan Yunus pasal 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Mari kita akan baca lebih dulu. Ya, Yunus pasal 3 ayat 6. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Ayat yang ke-7, lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, kambing, domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Ayat yang ke-8, haruslah semuanya, perhatikan, haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, berseru kepada Allah dengan keras, serta harus masing-masing, ingat, berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Kembali, berbalik ya, ayat 8, berbalik dari apa saudara? Dari tingkah laku yang jahat, dari kekerasan yang dilakukan. Itu berbicara tentang pertobatan nanti. Ayat 9 coba kita perhatikan. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu. Sehingga kita tidak binasa. Ayat 10. Ketika Allah melihat, perhatikan. Ketika Allah melihat perbuatan mereka, perbuatan apa saudara? Yang tadi dilakukan. Mereka berseru kepada, mereka berkabung, ya, mereka berpuasa, mereka bertobat, berbalik dari perbuatan yang jahat. Apa yang terjadi? Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, ya ini bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Kembali, berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Tadi sudah kita lihat, berbalik dari tingkah laku yang jahat. Sudah diulang kembali. Berarti ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Maka menyesallah Allah. Karena apa? Malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukan. Dan Allah tidak jadi melakukan. Luar biasa. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, coba kita perhatikan. Dalam peristiwa di Niniwe ini. Nabi Yunus diutus oleh Allah untuk pergi di kota Niniwe. Niniwe adalah kota yang besar, kota yang kaya. Dia diutus ke situ. Untuk apa?
untuk memberitakan. Saudara nanti perhatikan di situ. Untuk memberitakan apa yang diberitakan. 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikkan. Niniwe akan dihancurkan. Bayangkan saudara, Tuhan utus Yunus untuk menyampaikan itu. Dan beritanya, wah, sangat-sangat tidak enak di telinga. Sehingga apa yang terjadi saudara? Kalau kita melihat di awal di pasal yang pertama. Yunus tidak pergi ke Niniwe. Tapi justru Yunus ke Tarsus. Menyimpang jalan. Karena apa? Dia takut. Iya kan? Ini berita bukan berita yang enak. Kalau Tuhan perintahkan kepada Nabi Yunus, coba katakan Niniwe akan diberkati. Akan menjadi kota yang luar biasa. Wah, senangnya setengah mati. Tapi ini berita yang enggak enak. Ya, yang harus diajarkan adalah yang tidak nyaman, tidak enak. Berbicara tentang dosa. Apa yang telah dilakukan? Nabi Yunus pergi menyimpang. Tapi coba perhatikan. Apakah rencana Tuhan itu gagal? Tidak. Singkat cerita dalam perjalanannya, diombang-ambingkan, semua sudah tidak berdaya, maka diambil undi. Maka apa yang terjadi? Yunus kena undi. Dan Yunus katakan, buang aku ke laut. Ya, saya teringat dengan anak sekolah minggu, buang ke laut, biur. Ya. Mati toh? Tidak. Sekarang bukan kapal spesial, kapal penumpang yang nyaman masuk di perut ikan besar. Nah, ya kan? Kemudian apa? Mati? Tidak. Tuhan bawa Yunus. Dan ikan itu memuntahkan, mengeluarkan Yunus. Apa yang terjadi? Di Niniwe. Perhatikan. Rencana rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Sekalipun manusia akan menggagalkan. Hari ini saudara yang saya diingatkan, jangan pernah engkau menggagalkan rencana Tuhan. Jangan pernah engkau akan melawan dari rencana Tuhan. Perhatikan, Tuhan tidak pernah gagal. Begitu dia sampai di situ, apa yang terjadi? Dia harus berkata itu. Bahwa 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikkan, akan dihancurkan. Karena apa? Kejahatan. Kembali, kejahatan saudara. Jadi kalau kita hidup di dalam kejahatan, perhatikan akan ditunggang balikkan oleh Tuhan. Akan dihancurkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Roh Kudus sebagai guru yang menginsyafkan, mengajar kepada kita. Apa yang diinsyafkan? Dosa, saudara. Ayo kita mau belajar. Jangan kita hidup terus di dalam dosa. Tidak percaya kepada Yesus Tuhan sebagai juru selamat. Ya, hidup tidak melalui standar-standarnya Allah. Hidup dengan hawa nafsu kita. Dan ingat, akan ditunggang balikkan oleh Tuhan. Saya yakin kita tidak mau hal itu terjadi dalam hidup kita. Apa yang dilakukan ketika Nabi Yunus memberitakan itu di Niniwe? Saudara akan baca selanjutnya. Maka penduduk Niniwe percaya kepada pesan Allah. Penduduk Niniwe kembali percaya kepada pesan Allah yang disampaikan oleh Nabi Yunus. Percaya tadi kan? Nah, saudara dan saya percaya enggak akan firman Tuhan? Apa yang disampaikan hari ini? Apa yang saudara dengar hari ini? Apa yang Roh Kudus
bicarakan, untuk menginsyafkan kita akan dosa kita. Perhatikan di sini. Apa responnya? Ketika dia percaya akan pesan Allah. Kita melihat di situ. Mereka seluruh rakyat memutuskan untuk berpuasa. Tadi katakan. Mereka tidak makan, tidak minum. Ya kan? Mereka berpuasa. Besar, kecil, tidak ada enggak. Mereka memang putuskan. Aku enggak mau ini terjadi. Ya. Bersyukur kita diinsyafkan. Maka mereka sepakat, mereka sehati untuk berpuasa. Bahkan dikatakan di situ, semuanya memakai kain kabung. Itu menunjukkan bahwa mereka semua besar kecil, mereka menyesali akan dosa-dosanya. Atas apa yang dia lakukan, kejahatan-kejahatan yang sudah dia kerjakan. Perhatikan, mereka pakai kain kabung, menunjukkan mereka menyesali. Hari ini firman Tuhan menyatakan dalam kehidupan kita, guru yaitu Roh Kudus itu menginsyafkan kepada kita, sadar enggak kita dengan apa yang kita lakukan. Bagaimana respon saudara dan saya? Menyesali atau tidak? Jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Hari ini Roh Kudus sedang mengingatkan saudara dan saya. Supaya apa? Bukan hukuman yang datang. Tapi sesuatu yang luar biasa akan terjadi dalam hidupmu. Dikatakan di sini. Bahkan kita melihat respon ketika pesan itu disampaikan. Kita baca tadi ayatnya, Raja Niniwe. Dia dengar juga. Maka dia turun dari tahtanya. Dari singgasananya. Dia tinggalkan, dia tanggalkan jubah kerajaannya, dikatakan di situ. Ditanggalkannya jubahnya. Dilepas jubah kerajaannya. Bayangin. Saudara, raja itu, pimpinan negara. Dia juga meresponi akan pesan Allah melalui Nabi Yunus ini. Bukan hanya dia tanggalkan jubah kerajaannya, tapi dia sekarang pakai kain kabung. Perhatikan. Saudara baca di situ, mereka berpakaian kabung dan duduk di atas abu. Artinya apa? Dia merendahkan diri. Dia sadar. Tadi dikatakan menginsyafkan kita bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa campur tangan Tuhan. Maka dikatakan raja ini turun. Dia tidak pakai kebesarannya, kekuatannya. Dia sadar akan apa yang ada. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bukan hanya itu saudara. Tapi saudara baca ayat selanjutnya. Dia menyiarkan maklumat, perhatikan. Menyiarkan maklumat. Apa maklumatnya dikatakan di situ? Isinya apa? Semua, baik raja, menteri, bahkan sampai binatang, perhatikan. Berpuasa. Iya. Mulai dari pimpinan sampai dengan. Bukan hanya manusia, saya kadang-kadang berpikir aneh. Tapi itu respon mereka. Ketika Roh Kudus menginsyafkan mereka. Menyadarkan mereka, mengajar kepada mereka. Ya. Maka raja ini mengeluarkan, menyiarkan maklumat. Apa isinya tadi? Semua berpuasa.
Yang kedua tadi kata bukan hanya berpuasa, tapi saudara akan baca di situ. Semua harus berdoa. Harus berdoa dengan sungguh-sungguh menyesali atas dosa-dosanya. Ini maklumat saudara. Isinya, ayo berseru kepada Tuhan. Ya, menyesal akan dosa-dosa yang diperbuat. Dan yang ketiga, isi dari maklumat ini, yaitu semua, perhatikan, harus memperbaiki kelakuannya yang jahat. Semua harus melakukan, semua harus memperbaiki kelakuan yang jahat. Saudara ingat maklumat hari-hari ini. Untuk kondisi yang seperti ini, coba perhatikan. Kita taat enggak? Kita insyaf enggak? Ini yang menjadi pertanyaan, saudara. Sudah diberi maklumat, isinya ini, bagaimana caranya. Tapi masih banyak yang melanggar. Masih merasa bahwa saya bisa, saya mampu. Saya tidak goyah. It's okay. Tapi apa yang terjadi ketika kita tidak melakukan maklumat itu? Memang tidak enak, saudara. Iya kan? Tapi itu yang menginsyafkan, itu yang menyadarkan kita supaya kita tidak kena COVID. Ya tahu wabah ini maklumat yang sudah. Dan ini saudara, semuanya rakyat, semua pembesar-pembesar dari mulai raja sampai kepada binatang dia lakukan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar, mari kita melakukan maklumat. Apa yang diingatkan melalui Roh Kudus ini sebagai guru yang mengajar dan menginsafkan. Ayo kita bekerja, mari kita akan sadar. Berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh menyesali akan perbuatan-perbuatan kita. Mungkin hari ini kita sombong. Mari kita mau berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan pengampunan itu. Mari kita mau berubah dari wujud pertobatan tadi, yaitu perubahan hidup. Tadi katakan, maka seluruh mereka penduduk, baik itu pimpinan sampai kepada yang terkecil, mereka berubah. Tadi katakan, haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Mari, ayo kita mau berubah. Dalam perubahan hidup kita itu yang menunjukkan pertobatan kita. Kalau kita tidak berubah, jangan saudara katakan aku sudah bertobat. Bertobat itu berbalik. Ya, ada terjadi pembaharuan di dalam hidup kita, perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita. Dan ketika mereka berubah, perhatikan, mereka meresponi, mereka insyaf, dan mereka berubah. Dari hasil pertobatan itu adalah perubahan. Apa yang terjadi? Ayat yang terakhir di dalam Yunus pasal 3 ayat yang ke-10. Coba perhatikan. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, jadi bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Perhatikan, berbalik berbicara tentang pertobatan. Dan katakan, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkan terhadap mereka. Dan Tuhan tidak jadi melakukannya. Amin. Amin. Kita melihat dalam ayat yang ke-10 dalam Yunus 3. Allah merubah keputusannya. Amin. Allah merubah keputusannya dan tidak jadi menghukum mereka.
perhatikan tadi, Roh Kudus mengingatkan, menginsyafkan kita akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Dan ketika kita berubah, meresponi, kita insyaf dari apa yang diajarkan, maka apa yang terjadi? Tuhan batalin itu semuanya. Tuhan mengubah keputusannya. Dan Tuhan tidak menghukum mereka. Saya yakin Tuhan juga akan melakukan itu dalam hidup kita hari-hari ini. Ayo responi firman Tuhan. Sadar dan insyaf, bertobat dengan diwujudkan perubahan hidup kita. Maka Tuhan akan mengubah keputusannya. Tidak lagi menghukum, tidak akan menghancurkan, tidak akan menjungkir balikan. Tapi Tuhan merubah, memberkati. Saudara mau? Ayo kita lakukan, kita kerjakan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Melalui Pentakosta ini. Guru kita, Roh Kudus, menginsafkan dan mengajar dalam hidup kita. Iya. Nah, karena itu Allah melihat perbuatan mereka. Bahwa mereka telah meninggalkan kelakuan mereka yang jahat. Maka Tuhan lakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian itu, mari kita akan perhatikan dalam hidup kita, dalam setiap langkah hidup kita. Seorang yang sudah diinsyafkan, maka ia akan menunjukkan kehidupannya dengan baik. Dengan segala bentuk perubahan hidup yang sudah dia terima dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Inilah yang disebut dengan pertobatan yang sejati. Bagaimana dengan hidup saudara? Hari ini, saat ini, sudahkah kita merasakan pertobatan yang sejati di dalam kehidupan kita? Sudahkah kita meresponi ketika Roh Kudus sebagai guru yang menginsyafkan, yang menyadarkan kita, yang mengajar kepada kita untuk kita berubah, untuk kita boleh menikmati pertobatan yang sejati. Dan perhatikan, orang yang tidak mengakui keberdosaannya, yang tidak mengakui keberadaan keberdosaannya, dan dia tidak membutuhkan kebenaran Allah, perhatikan, maka ia tidak butuh akan juru selamat. Tadi katakan, Roh Kudus menginsyafkan akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Hari ini mari katakan, Tuhan, aku mau terima. Aku mau terima. Engkau sedang mengajar kepada kami, menginsafkan kepada kami, Tuhan. Aku tidak mau lagi hidup dalam keadaan dosa. Aku mau hidup terima kebenaran. Karena Engkau Yesus sebagai jalan, kebenaran dan hidup. Hanya Engkau saja yang memampukan kita. Hanya Engkau saja yang bisa membenarkan hidup. Hanya Engkau saja yang dapat mengubah keputusanmu terhadap hukuman dalam hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Yesus mengasihi saudara dan saya. Yesus mengasihi saudara dan saya. Yesus akan memulihkan saudara. Yesus akan memberikan satu rencana yang indah dalam hidupmu. Engkau akan berkenan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan membatalkan rencananya untuk menghukum saudara dan saya. Ingat, karena ada penghakiman itu. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita akan tunduk kepala. Kita akan mengambil sikap saat teduh kita. Kita akan merenungkan hari ini Roh Kudus sebagai guru kita yang menginsyafkan dan mengajar dalam hidup kita.
Maukah kita berubah? Maukah kita bertobat? Maukah kita terima kebenaran? Maukah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Tadi katakan orang yang tidak membutuhkan kebenaran Allah, orang yang tidak mau mengakui keberdosaannya, maka orang itu tidak butuh akan keselamatan. Hari ini saya yakin saudara butuh tentang keselamatan itu. Terimalah Dia, terimalah Roh Kudus, karena Dia adalah Bapa yang mengasihi. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang di dalam hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Katakan, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Oh, Kau yang kupandang di dalam hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mari kita akan mengangkat tangan kita mengatakan, Engkaulah segalanya. Amin Yesus. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kau Bapa yang mengasihi, yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Haleluya, hatiku haus dan lapar karena Kau. Haus dan lapar akan Engkau. Oh haleluya, Kaulah segalanya. Haleluya Yesus. Hidup
kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianmu. Allah yang kupandang. Hari ini mari kita mau pandang kepada Tuhan. Dialah Bapa yang mengasihi engkau. Dia yang akan memulihkan. Roh Kudus sebagai guru yang menginsyafkan. Dia yang akan membawa kita dalam kebenarannya. Biarlah kerajaan Tuhan, kebenaran di dalam Yesus Kristus menjadi bagianmu. Terimalah Dia. Terimalah Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Tuhan akan melakukan perkara yang besar dalam hidupmu. Biar katakan, Tuhan, hari ini aku terima Kau. Hari ini Tuhan, Engkau pulihkan aku. Hari ini Tuhan, Engkau segala-galanya dalam hidupku. Hari ini aku akan terima. Aku akan terima berkat Tuhan. Aku akan terima pemulihan. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Glory Yesus. Haleluya. Engkau bertata. Engkau tinggal dalam hidupku. Saya yakin di mana engkau berada, Yesus hadir. Yesus memulihkan. Yesus menyelamatkan. Yesus memberikan damai sejahtera dalam hidupmu. Padang mulai muliakan. Kalau di Dewi rencana Tuhan untuk menghancurkan Nineve, ketika mereka bertobat, mereka terima kebenaran, mereka hidup meninggalkan dosa, maka Tuhan akan angkat, Tuhan akan batalkan, Tuhan tidak akan menghukum. Hari ini Tuhan juga akan lakukan di dalam hidupmu. Tuhan tidak akan menghukum kau. Tuhan akan berikan damai sejahtera dalam hidup. Terima Tuhan. Terima Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya. Kami percaya Tuhan. Engkau menyelamatkan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami. Terima kasih. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami, baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, MPR, DPR, baik dari tingkat provinsi, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, seluruhnya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mau dengar akan firman Tuhan. Engkau yang menginsyafkan kami, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Dan kami akan berbalik kepada kebenaran yang hakikat. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau akan angkat semua yang terjadi hari-hari bagi bangsa negara kami Indonesia. Kami percaya Engkau ada dan mengasihi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan lepaskan bangsa negara kami Indonesia
Engkau berkati dan Engkau menyertai TNI Polri kami Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk tim medis, para medis, dan mereka yang ada di garda depan untuk menghadapi dan menanggulangi masalah wabah dan perkara-perkara dalam kehidupan bangsa negara kami Indonesia. Kami juga berdoa untuk mereka yang terpapar dengan virus ini Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi, Kau sembuhkan mereka Tuhan. Kau jamah mereka Tuhan, Kau mengasihi mereka. Kami yakin hari ini ketika mereka dengar akan firman Tuhan, mereka percaya kepada Engkau, mereka bertobat, maka Tuhan akan turunkan anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Bagi gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu di mana mereka berada, Tuhan juga mengasihi dan memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, hari ini kami telah terima berkat Engkau. Kami telah terima keselamatan, kami telah terima anugerah Engkau. Kami bersyukur Engkau Roh Kudus sebagai guru kami yang mengajar dan menginsyafkan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas lawatan-Mu. Menteraikan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekarang saudaraku yang kekasih, marilah kita akan terima berkat dari Allah Bapa. Dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup saudara hari ini sampai Dia datang untuk menjemput kita semuanya. Terimalah berkat ini dengan iman, dengan segala ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Namamu berkuasa, surga bumi nyata.